warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik kali ini? Alhamdulillah, Bapak juga hari ini kabarnya baik. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Siapa saja yang nggak hadir hari ini dan siapa saja yang hadir pada kesempatan hari ini. Tanto, Ibadullah, Jono, Irfan, Indah, Nur Afifah. Alhamdulillah pada hari ini semua anak-anak hadir semua ya. Tidak ada yang berhalangan. Baik, untuk selanjutnya, yaitu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Bapak ingin kalian mengamati apa saja yang ada di sekitaran kalian. Pokoknya kalian catat apa yang kalian temukan. Oke? Mengerti? Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengamati di sekitar lingkungan kalian. Baik adik-adik, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajarannya adalah untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kemudian yang kedua, mengaitkan peran produsen dan konsumen dalam rantai dan jaring-jaring makanan. Yang ketiga, membuat hasil rancangan interaksi antar komponen ekosistem dalam laporan diskusi kelompok. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya dari pengertian ekosistem. Jadi ekosistem itu merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik secara organisme dan lingkungan sekitar, sehingga aliran energi yang menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Matahari sebagai sumber dan semua energi dalam sebuah ekosistem. Organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan sekitar sebagai suatu sistem. Nah, organisme kemudian beradaptasi lagi dengan lingkungan sekitar. Sebaliknya, organisme juga mempengaruhi lingkungan sekitar untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian komponen ekosistem. Jadi komponen ekosistem itu merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini, sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Selain itu, komponen hidup dapat disebut sebagai komponen biotik dan komponen tak hidup dapat disebut sebagai komponen abiotik. Jadi, komponen yang hidup itu disebut dengan biotik dan komponen yang tak hidup itu disebut dengan komponen abiotik. Komponen biotik yang pertama adalah komponen biotik ya. Biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri.
Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu antara lain organisme autotrof atau biasa kita kenal dengan istilah produsen. Disebut sebagai produsen karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri, bahkan juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem. Produsen kemudian akan membuat makanan dengan menyerap senyawa serta zat-zat anorganik yang akan diubah menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan sebagai fotosintesis. Kemudian ada organisme heterotrof atau konsumen, yaitu memiliki sifat yang berbeda-beda dengan organisme pertama. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa organisme heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan-bahan organik dari organisme lain yang digunakan sebagai sumber energi dan makanannya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi ada yang herbivora, ada yang karnivora, dan juga ada yang omnivora. Kemudian ada komponen abiotik. Jadi komponen abiotik ini merupakan komponen yang tidak hidup dalam ekosistem. Komponen abiotik terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Selanjutnya, Bapak ingin kalian mengelompokkan hasil dari pengamatan kalian ke dalam kelompok mana saja yang kalian temukan dan yang kalian catat dalam buku kalian. Kalian nanti kelompokkan mana yang termasuk abiotik dan juga mana yang termasuk biotik. Baik, selanjutnya Bapak ingin kalian membuat kelompok dan kalian akan mengelompokkan hasil dari pengamatan kalian yang kalian dapatkan. Kemudian kalian maju ke depan dan mempresentasikan dari setiap perwakilan kelompoknya dari hasil pengamatan yang kalian temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanto. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok pertama, untuk mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai sekitaran lingkungan saya yang saya catat untuk dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu hasil pengamatan yang saya catat itu dikelompokkan kemana antara kelompok komponen abiotik dan komponen biotik. Jadi yang pertama yang saya catat dan saya sudah mengelompokkan antara catatan yang saya catat dalam pengamatan. Yang pertama yaitu ada manusia, kemudian ada sapi, ada ayam, ada tumbuhan yang berbagai macam, yaitu misalnya tumbuhan mangga, tumbuhan jeruk, dan tumbuhan yang lain. Dimana pada kelompok ini saya sudah mengelompokkan ke dalam komponen biotik. Karena apa? Yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa komponen biotik itu memiliki arti hidup. Nah, komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri. Sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Kemudian saya mencatat dalam pengamatan saya pada buku saya, yaitu suhu, kemudian ada juga air, ada juga garam, ada juga batu. Semuanya itu saya kelompokkan
bersama kelompok saya itu ke dalam komponen abiotik. Kenapa saya mengelompokkan ke dalam komponen abiotik? Karena berdasarkan penjelasan dari Bapak yang sampaikan, komponen abiotik itu merupakan komponen yang tak hidup dalam ekosistem. Kemudian komponen abiotik terdiri dari benda-benda yang bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Baik, cukup sekian dari saya yang mewakili kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Saudara Tanto. Cukup baik presentasinya. Bapak anggap dari kelompok 1 yang diwakili oleh Saudara Tanto bahwa kalian semua sudah paham apa itu komponen abiotik dan apa itu komponen biotik, termasuk juga contoh-contoh yang kalian sudah sebutkan dan sudah kalian catat dari pengamatan yang kalian lakukan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini atau materi komponen abiotik dan komponen biotik dalam ekosistem itu, kalau komponen biotik itu merupakan komponen yang hidup, dan kalau komponen abiotik itu sendiri merupakan komponen yang tak hidup dalam ekosistem. Komponen abiotik terdiri dari benda-benda makhluk hidup, tetapi ada banyak sekali di sekitaran kita dan ikut berpengaruh ataupun mempengaruhi kelangsungan hidup.